Wah, kita ketemu lagi dan senang bertemu Anda di channel Amis bersama Alinus Halawa akan membahas seorang tokoh filsafat Immanuel mengenai etika wajah orang lain dan tanggung jawab terbatas. Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan yang sepi lalu berpapasan dengan seseorang. Saat ia menatap Anda, wajahnya hadir begitu saja. Dalam pandangan itu, Anda tidak bisa mengabaikannya. Ada seruan diam-diam, jangan sakiti aku. Aku ada, aku rapuh, dan engkau bertanggung jawab. Inilah inti pemikiran Emmanuel Levinas, filsuf Yahudi Prancis abad ke-20. Bagi Levinas, etika bukan dimulai dari aturan, hukum, atau kalkulasi rasional, melainkan dari wajah orang lain. Wajah, kata Levinas, bukan sekedar hidung, mata, atau mulut. Wajah adalah kehadiran yang tak bisa direduksi. Ia menyingkapkan kerentanan dan martabat manusia. Saat kita melihat wajah orang lain, kita dipanggil untuk merespons, untuk tidak melukai, untuk menjaga, bahkan untuk mengasihi. Etika Levinas radikal karena menempatkan tanggung jawab pada diri kita bahkan sebelum kita memilih. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau peduli. Kehadiran orang lain sudah menuntut keterlibatan kita. Tanggung jawab ini tidak terbatas karena selalu ada orang lain yang hadir menuntut kita. Lalu apa artinya bagi politik dan kehidupan sosial pemikiran Emmanuel Levinas? Levinas menantang politik modern yang sering hanya berpusat pada kekuasaan, hukum, dan kontrak sosial. Dia berkata, sebelum bicara soal kontrak, negara, atau hak, kita lebih dulu dipanggil oleh wajah orang lain. Artinya, politik yang benar harus berakar pada etika, pada pengakuan akan martabat manusia yang tampak dalam wajah yang rapuh. Mari kita lihat contoh nyata wajah seorang pengungsi yang kehilangan rumah, wajah seorang anak kecil yang lapar, wajah seorang tua yang terpinggirkan. Mereka bukan statistik, bukan angka dalam laporan ekonomi, melainkan engkau yang hadir dan menuntut kita. Dalam wajah mereka, kita mendengar seruan moral, engkau bertanggung jawab. Levinas membawa kita keluar dari egoisme dunia modern, sering menekankan kebebasan individu, hak pribadi, atau kepentingan nasional. Tapi Levinas berkata, sebelum bicara tentang hak saya sudah punya kewajiban pada wajah orang lain. Saya ada untuk orang lain, bukan orang lain untuk saya. Disinilah revolusi pemikiran Levinas yang menggeser filsafat dari aku berpikir Descartes menjadi aku bertanggung jawab. Identitas saya tidak ditentukan oleh kesadaran saya sendiri, tetapi oleh cara saya merespons wajah sesama saya. Saudara-saudaraku, para subscriber saya yang tercinta, beranikah hidup seperti ini? Di dunia yang keras penuh persaingan, kita cenderung menutup mata. Lebih mudah melihat orang lain sebagai itu, sebagai sarana, sebagai objek, bukan sebagai wajah yang menuntut. Tapi Levinas mengingatkan, kemanusiaan sejati dimulai saat kita berani berjumpa dengan wajah orang lain. Mari kita berefleksi. Levinas menantang kita untuk keluar dari egoisme dan menghancurkan dinding ketidakpedulian. Wajah orang lain adalah panggilan moral. Tanggung jawab kita tak terbatas bahkan ketika berat. Politik sejati lahir dari etika, bukan sekedar kekuasaan. Mungkin inilah yang paling dibutuhkan dunia hari ini, berani menatap wajah orang lain bukan dengan curiga, bukan dengan benci, tapi dengan tanggung jawab. Karena dalam wajah ada seruan kemanusiaan dan mungkin juga jejak Tuhan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.